Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Lia Putri dengan NPM channel 23054 dari kelas 1B di 3 akuntansi. Tujuan saya di sini yaitu untuk membuat video memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanzah, SPD, MPD. Pertemuan 1, Hakikat Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua atau language French atau bahasa pergaulan bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. A few moments later. Pertemuan kedua, sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu peristiwa, perasaan, atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri-ciri sikap bahasa adalah kesetiaan bahasa atau language loyalty yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kebanggaan bahasa atau language pride yang mendorong orang-orang mengembangkan bahasanya dalam menggunakan berbagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Untuk yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm yang mendorong orang-orang menggunakan bahasa dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Jenis sikap bahasa itu ada dua, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Pertemuan ketiga yaitu teks akademik. Teks akademik adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Pertemuan keempat yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Nah, di sumber referensi digital pustaka ini ada 6, yaitu 1. Crossref, Ipusnas, PDF Drive, Mendeley, Tyler, Francis Online, Library Genesis. Pertemuan 5. Presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau berkomunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Komponen dari presentasi ilmiah ini ada 3, yaitu komunikator, media, dan audiens. Nah, untuk alat presentasinya itu ada 3 juga, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pertemuan ke-6 dan ke-7 adalah mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, membentuk produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematis proposal kegiatan itu ada 7, yaitu judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Lalu pada materi terakhir yaitu laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Penelitian adalah salah satu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dalam tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah itu seperti rasional, empiris, sistematis, valid, dan
reliable. Siklus proses penelitian metode ilmiah itu identitas permasalahan, penelitian, tinjauan kepustakaan, penetapan maksud peneliti, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, pelaporan dan evaluasi penelitian, perkembangan metode penelitian. Nah, itu ada kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Kuantitatif itu menguji atau membuktikan teori, dan kualitatif itu menghasilkan penggambaran teori, campuran itu membuktikan dan mengembangkan teori. Jenis penelitian kuantitatif itu seperti eksperimen, korelasi, akan melakukan suatu analisis regresi atau survei. Nah, untuk jenis penelitian kualitatif itu ada grounded theory, etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi, historis. Jenis penelitian campuran itu ada 6, yaitu penelitian pengembangan, penelitian tindakan, penelitian deskriptif, parallel convergent, sequential explanatoris, exclusion explanatory. Artikel ilmiah ini hasil penelitian artikel dari penelitian beberapa ringkasan hasil penelitian yang susun dengan sistematis. Bahasa yang menarik dengan gaya selingkung jurnal yang dituju. Terdapat beberapa model penulisan daftar pustaka, yaitu APA atau American Psychological Association, yang kedua Harvard, yang ketiga IAA, Institute of Electrical and Electronic Engineers, yang keempat itu ada MLA, The Modern Language Association, yang kelima itu ada Vancouver, yang keenam ada Chicago. Saya wassalamualaikum bro. A few moments later. Sekian penyampaian materi dari saya untuk ujian akhir semester Bahasa Indonesia ini. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya ketika belajar bersama Bapak Nurmanzah. Saya sangat senang sekali ketika belajar bersama Bapak Nurmanzah. Karena apa? Karena Bapak Nurmanzah adalah dosen yang sangat baik dan sangat sabar dan sangat pengertian dengan kami. Dengan Bapak Nurmanzah banyak sekali materi yang kami pahami dan kami praktikkan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas materi-materinya dan kebaikan kesabaran yang telah Bapak berikan kepada kami. Saya harap Bapak sehat selalu, bahagia dan sukses terus. Dan selama 1 semester ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nurmanzah atas segala informasi dan ilmunya kepada kami. Dan itu saja yang bisa saya berikan kesan dan pesannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.